Selamat pagi anak-anak, Shalom. Berjumpa kembali sama Pak Edo pada hari Sabtu 5 September 2020. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari anak-anak kita ambil sikap posisi dengan baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pagi hari ini kami dapat berkumpul melalui live YouTube ibadah di SMP Kristen 2/3 ini. Kiranya Engkau selalu menjamah dan memberikan perlindungan untuk kami dapat mengikuti kegiatan aktivitas sekolah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk pernyataan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan mendengarkan pujian dari Sharon Marita kelas 9A dengan judul Karya Terbesar. Selamat menyaksikan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Endang Budi Astuti. Selamat mendengarkan. Shalom.
Bapak Ibu guru dan karyawan, juga siswa-siswi SMP Kristen 2 yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Syukur kepada Tuhan Yesus yang sampai saat ini, walaupun pada saat pandemi COVID-19, Tuhan tetap menyertai kita, melindungi kita, dan juga memberkati kita semua. Pada akhir pekan ini, mari kita sejenak membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya yang akan saya ambilkan dari Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Nats inti diambilkan dari Kejadian 6 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau berikan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan bagi kami yang akan mendengarkan, biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih, kalian pernah pergi ke Taman Marga Satwa? Misalnya saja di Taman Safari Bogor, atau mungkin di Taman Safari di Jawa Timur, Prigen, atau mungkin di Taman Safari di Bali. Apabila kalian pernah pergi ke sana dan berjalan-jalan melihat hewan-hewan yang ada di sana, anak-anak tentu bisa melihat betapa luasnya Taman Marga Satwa tersebut. Di dalam Taman Marga Satwa tentu saja cukup banyak hewan-hewan yang ada di sana. Pada waktu saya ke sana, saya berpikir dan bertanya-tanya, dengan area yang seluas ini, jumlah hewan yang banyak, apakah pihak Taman Marga Satwa itu tidak pernah merasa kewalahan di dalam memelihara Taman Marga Satwa tersebut? Jika kita pikir-pikir lagi, tiap-tiap binatang yang ada di sana tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari makanannya saja. Makanan harimau tentu saja berbeda dengan makanan kijang. Kemudian habitatnya atau tempat tinggalnya. Tempat tinggal harimau ya, dengan tempat tinggal kijang, atau tempat tinggal gajah, atau tempat tinggal buaya, tentu saja akan berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Juga perilaku masing-masing hewan ini mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Cara beradaptasinya tentu saja juga berbeda, dan lain-lainnya. Pihak Taman Marga Satwa pasti cukup kewalahan mengurusnya. Belum lagi permasalahan tata letak kandang. Misalnya saja bekantan, yaitu sejenis monyet yang hidungnya panjang dan besar.
kandangnya diletakkan bersebelahan dengan kandang singa. Kira-kira apa yang akan terjadi? Walaupun singa itu ada kandang yang dibatasi, kemudian bekantan juga ada kandang yang dibatasi, tetapi ketika bekantan ini melihat singa yang mengaum-ngaum, pasti lama-lama bekantan ini berpikir, wah, bagaimana kalau saya akan diterkam oleh singa tersebut? Kadang-kadang bekantan juga berpikir, gimana ya, seandainya singa itu lepas saya, lalu menerkam dirinya, pastilah saya akan mati. Nah, tentu saja lama-lama bekantan ini bisa mati ketakutan. Jadi, kalau kita perhatikan di situ, pasti sangat repot para petugas di Taman Marga Satwa tersebut untuk mengurus semuanya itu. Tidak mudah. Nah, demikian juga pada saat kita tadi membaca firman Tuhan, di situ bercerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh juga pernah repot sekali. Nabi Nuh diminta oleh Tuhan untuk mengumpulkan satu pasang dari segala jenis binatang di muka bumi. Karena pada saat itu Tuhan akan mendatangkan air bah di muka bumi, sehingga Nabi Nuh diminta Tuhan untuk membuat bahtera, dan Tuhan juga meminta Nabi Nuh untuk memasukkan ke dalam bahtera tersebut segala jenis binatang yang ada di bumi. Tuhan meminta Nabi Nuh untuk menyediakan tempat bagi binatang-binatang tersebut di bahteranya dan memberi mereka makan. Jika petugas kebun binatang saja yang banyak kewalahan mengatur, memelihara binatang-binatang yang ada di Taman Marga Satwa, kita bisa membayangkan bagaimana repotnya Nabi Nuh saat itu, yang dia hanya beserta istri, juga anak-anak, dan istri dari anak-anaknya. Nabi Nuh harus memasukkan sepasang binatang di seluruh muka bumi ini ke dalam bahteranya. Apalagi Nabi Nuh harus mengurus semua binatang itu dan juga memberinya makan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, memang mengikuti kehendak Tuhan tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang kita menjadi repot. Misalnya saja, di dalam firman Tuhan berkata bahwa kita harus jujur. Itu artinya pada saat kita sebagai murid menghadapi ulangan harian maupun penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, kalau kita melakukannya dengan jujur, artinya kita tidak boleh menyontek. Maka kita harus belajar sungguh-sungguh, harus berusaha melakukan latihan-latihan yang diberikan oleh guru, sehingga pada saatnya kita menghadapi tes, kita tidak menyontek. Di sini kalau anak-anak perhatikan, kira-kira merepotkan atau tidak, menyenangkan atau tidak, kalau kita menuruti kehendak Tuhan agar kita tidak menyontek. Seperti saat ini, minggu yang akan datang, tanggal 7 September nanti, kita akan menghadapi penilaian tengah semester. Walaupun saat ini ada pandemi COVID-19, anak-anak tetap harus belajar. Mungkin tidak bisa maksimal, tetapi anak-anak tetap harus sekolah, walaupun secara online.
anak-anak nanti menghadapi penilaian tengah semester, anak-anak masih tetap online ada di rumah? Bisakah anak-anak jujur untuk mengerjakan penilaian tengah semester tersebut? Sehingga anak-anak tidak menyontek, anak-anak tidak tanya kepada teman-temannya. Itu yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita. Jadi mulai sekarang, cobalah anak-anak untuk belajar dengan giat. Anak-anak membaca catatan atau buku-buku yang sudah kalian terima dari sekolah. Anak-anak bisa mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Anak-anak bisa mulai membuat rangkuman dari masing-masing mata pelajaran. Tentu, semua ini cukup merepotkan, bukan? Tetapi, lakukanlah semua itu. Sebab itulah proses yang akan membuat kita menjadi lebih baik ketika kita mau menuruti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang senantiasa kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami bersujud di hadirat Tuhan untuk menaikkan rasa puji syukur kami, rasa terima kasih kami atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan terhadap kami pribadi lepas pribadi. Walaupun pada saat pandemi ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kekuatan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, di mana kami sebagai Bapak Ibu Guru dan karyawan di SMP Kristen 2 ini harus mengajar secara online, harus mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Dan bagi siswa-siswi kami yang berada di rumah, mereka harus tetap bertanggung jawab belajar secara online, harus tetap disiplin mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan kepada kami yang sungguh amat luar biasa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada akreditasi perpustakaan di SMP Kristen 2 ini yang telah berjalan. Dan kiranya Tuhan yang menyempurnakan hasil dari akreditasi perpustakaan di SMP Kristen 2 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi siswa-siswi kami yang pada tanggal 7 September nanti akan menghadapi penilaian tengah semester GASA. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga siswa-siswi kami boleh belajar dengan giat, boleh bertanggung jawab mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester, dan mereka boleh meraih hasil yang terbaik. Demikian juga Bapak Ibu Guru dan juga karyawan di SMP Kristen 2 ini. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu untuk melakukan tugas dan pekerjaan kami dengan baik dan bertanggung jawab. Engkau juga berkenan memberkati Bapak Yahya sebagai kepala sekolah di SMP kami. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam memimpin sebagai kepala sekolah di SMP Kristen 2 ini, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah sekolah kami ini Tuhan, hari lepas hari, agar sekolah kami boleh menjadi sekolah yang memancarkan sinar kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat yang ada di Salatiga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua dari siswa-siswi kami. Di saat yang sulit ini Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka, baik dengan kesehatan, dengan rezeki yang mereka perlukan Tuhan.
Engkau berkati mereka. Engkau senantiasa memberikan mereka tanggung jawab, cinta kasih, sehingga mereka dapat mendidik putra-putrinya dengan baik, dapat membiayai putra-putrinya hingga meraih cita-cita yang tertinggi. Dan Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar bagi orang tua dari siswa-siswi kami untuk memperoleh rezeki yang berasal daripada Tuhan. Kami juga mohon Engkau senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kami semua. Tuhan, doa yang kami panjatkan ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kesempurnaan dari doa yang kami panjatkan ini, yang kami mohon hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah akhir pekan untuk hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.